Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisa kinerja suatu proyek dengan menggunakan metode Earn Value. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fajri Jaldi, Sonia Fatimah, Alma Widya, Citra Kusuma Wardani, Rizky Ramadan, dan Muhammad Fikri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian metode Earn Value. Metode Earn Value adalah metode yang menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang diselesaikan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini, diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan metode ini, dapat diketahui kinerja proyek yang telah berlangsung. Dengan demikian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan bila terjadi penyimpangan dari rencana awal proyek. Adapun tujuan manfaat dari analisa kinerja suatu proyek dengan metode Earn Value diharapkan dapat memberi manfaat yang luas, antara lain dapat memberikan informasi kepada perusahaan akan penilaian kinerja suatu proyek, dan dapat menjadi bahan acuan atau informasi untuk proyek selanjutnya. Berikut saya akan jabarkan beberapa indikator Earn Value. Yang pertama, Plan Value, yaitu merupakan anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu tertentu. Dapat disebut juga dengan BCWS atau Budget Cost of Work Schedule. PV atau Plans Value dapat dihitung dengan akumulasi anggaran biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu Earn Value atau EV, merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. Dapat disebut juga dengan BCWP atau Budget Cost of Work Performed. EV ini dapat dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang ketiga yaitu Actual Cost atau AC, yaitu representasi dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu, atau disebut juga dengan ACWP atau Actual Cost of Work Performed. AC dapat berupa kumulatif hingga periode perhitungan kinerja atau jumlah biaya pengeluaran dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu analisa varian. Analisa varian digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang diramalkan dari apa yang diperkirakan. Analisa varian terdiri dari yang pertama, Schedule Variance atau SP, yaitu hasil pengurangan dari Earn Value atau EV dengan Plan Value atau PV. Hasil dari Schedule Variance ini menunjukkan tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Harga SP sama dengan 0 ketika proyek sudah selesai karena semua Plan Value telah dihasilkan, yang dinyatakan dengan rumus bahwa nilai SP sama dengan nilai EV atau Earn Value dikurangi nilai PV atau Plan Value. Bila mana nilai SP lebih dari 0, maka bisa dikatakan presentase progres aktual lebih besar dari rencana, yang artinya terjadi percepatan proyek dari rencana awal atau schedule underrun. Dan apabila nilai SP kurang dari 0, maka presentase rencana lebih besar dari progres aktual, yang artinya terjadi keterlambatan proyek terhadap rencana atau schedule overrun. Yang kedua adalah Cost Variance atau CV, adalah hasil pengurangan antara Earn Value atau EV dengan Actual Cost atau AC. Nilai Cost Variance dapat pada proyek akan berbeda antara BAC atau Budget at Cost dan AC Actual Cost yang dikeluarkan atau dipergunakan. Cost Variance dapat dinyatakan dengan rumus nilai EV atau Earn Value dikurangi nilai AC atau Actual Cost. Selanjutnya yaitu analisa indeks performansi yang digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Analisa indeks performansi terdiri dari yang pertama adalah Schedule Performance Index atau SPI, yaitu faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan
dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau FI dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau PV. Rumus untuk Schedule Performance Index adalah nilai Earned Value atau EV dibagi dengan Planned Value atau PV. Jika nilai SPI sama dengan 1, maka proyek diselesaikan tepat waktu. Jika nilai SPI lebih dari 1, artinya pekerjaan proyek lebih cepat. Dan jika nilai SPI kurang dari 1, artinya pekerjaan proyek lebih lambat dari seharusnya. Yang kedua yaitu Cost Performance Index atau CPI adalah faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan, dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau earned value dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau actual cost. Rumus untuk CPI adalah nilai earned value atau EV dibagi dengan nilai actual cost atau AC, yang dimana jika nilai CPI sama dengan 1, artinya biaya pekerjaan sudah sesuai rencana. Jika nilai CPI lebih dari 1, maka biaya lebih kecil atau dikatakan hemat. Dan jika nilai CPI kurang dari 1, maka biaya pekerjaan lebih besar atau boros. Selanjutnya yaitu perakiraan waktu dan biaya penyelesaian akhir proyek. Perkiraan dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan dan mengasumsikan bahwa kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan kinerja proyek sampai akhir proyek atau kinerja proyek berjalan konstan. Perkiraan ini berguna untuk memberi suatu gambaran ke depan kepada pihak kontraktor sehingga dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan yang selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Estimate to Complete atau ETC, merupakan perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap atau konstan sampai akhir proyek. ETC untuk proyek fisik lebih dari 50% dinyatakan dengan rumus nilai BAC dikurangi nilai Earned Value atau EV yang dibagi nilai CPI atau Cost Performance Index, yang dimana BAC atau Budget at Completion adalah biaya total proyek yang telah dianggarkan. Kedua yaitu Estimate at Completion atau disingkat EAC, merupakan perakiraan biaya total pada akhir proyek yang diperoleh dari biaya aktual atau EC ditambah dengan ETC. Yang ketiga yaitu Time Estimate atau TI, merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek yang dinyatakan dirumus sebagai berikut, yang dimana TI yaitu Time Estimate yaitu perkiraan waktu penyelesaian, ATE atau Actual Time Expended yaitu waktu yang telah ditempuh, dan OD atau Original Duration adalah waktu yang direncanakan. Untuk menganalisa kinerja suatu proyek dengan metode Earned Value, maka dilakukan tahapan berikut. Yang pertama, untuk analisa kinerja dilakukan analisa biaya dan jadwal yang meliputi perhitungan Planned Value, Earned Value, dan Actual Cost. Yang kedua, melakukan perhitungan analisa varian yang terdiri dari perhitungan Cost Variance dan Schedule Variance. Yang ketiga, melakukan analisa indeks performansi yang mencakup perhitungan Cost Performance Index dan Schedule Performance Index. Untuk estimasi biaya dan waktu akhir pekerjaan, maka langkah pertama menghitung nilai Estimate to Complete. Yang kedua yaitu menghitung nilai Estimate at Completion, dan yang ketiga yaitu menghitung estimasi waktu penyelesaian proyek. Berikut merupakan contoh data suatu proyek untuk dijadikan perhitungan metode Earned Value. Contoh yang diambil merupakan pembangunan Kondotel Devasa Surabaya dengan nilai kontrak lebih dari 147 juta dengan waktu pelaksanaan diperkirakan 83 minggu. Pada proyek ini dilakukan waktu penelitian dengan peninjauan selama 2 periode, yaitu minggu ke-60 sampai minggu ke-63 dan minggu ke-64 sampai minggu ke-67. Langkah pertama dalam melakukan analisa kinerja suatu proyek dengan menggunakan metode Earned Value, yaitu dilakukan perhitungan Planned Value yang dapat dihitung dengan mengalihkan persentase kumulatif progres rencana tiap minggunya dengan nilai BAC.
Prosentase kumulatif progres rencana kerja didapat dari grafik kurva S yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan, persentase bobot pekerjaan, dan persentase progres rencana. Nilai budget at completion atau BAC adalah nilai keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai atau PPN. Nilai BAC didapat dari rekapitulasi RAB. Perhitungan nilai plan value dilakukan dari minggu ke-60 sampai minggu ke-67. Dari tabel dapat dilihat adanya kenaikan nilai plan value pada setiap minggunya, yang artinya rencana pengeluaran biaya tiap minggu proyek mengalami kenaikan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan earned value. Perhitungan earned value dapat dihitung dengan cara mengalihkan prosentase kumulatif progres realisasi dengan jumlah rencana anggaran biaya pada suatu pekerjaan atau BAC. Prosentase kumulatif progres realisasi merupakan kumulatif presentasi proyek yang telah dicapai dalam satu minggu. Prosentase kumulatif progres realisasi didapat dari laporan progres setiap minggunya. Nilai budget at completion atau BAC adalah nilai keseluruhan kontrak setelah dikurangi pajak pertambahan nilai atau PPN. Nilai budget at completion didapat dari rekapitulasi rencana anggaran biaya atau RAB. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan nilai earned value atau EV pada setiap minggunya, yang artinya rencana pengeluaran biaya tiap minggu proyek mengalami kenaikan. Selanjutnya dilakukan perhitungan actual cost atau AC, artinya biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tertentu. Actual cost atau AC terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya material, biaya upah, dan biaya alat yang kemudian dijumlahkan seperti pada tabel terlampir dari minggu ke-60 sampai ke minggu 67. Adapun biaya tidak langsung atau indirect cost diperoleh dari bagian keuangan proyek seperti diperlihatkan pada tabel dari minggu ke-60 sampai minggu ke-67. Selanjutnya, nilai actual cost atau AC diperoleh dari penjumlahan biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan hasilnya direkap dan ditampilkan seperti pada tabel ini. Dan dari tabel ini dapat dilihat adanya kenaikan nilai actual cost pada setiap minggunya, yang artinya pengeluaran biaya tiap minggu proyek mengalami kenaikan. Selanjutnya dilakukan perhitungan cost varian atau CV yang diperoleh dari nilai earned value yang dikurangi dengan nilai actual cost. Nilai positif pada cost varian menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari anggaran rencana. Kemudian nilainya direkapitulasi seperti pada tabel terlampir. Selanjutnya, perhitungan schedule varian didapat dari nilai earned value yang dikurangi dengan planned value. Nilai negatif menunjukkan waktu pelaksanaan proyek lebih lambat dari perencanaan awal. Selanjutnya, dilakukan perhitungan yang sama dan direkap seperti yang ada di tabel dari minggu 60 sampai minggu ke-67. Selanjutnya, dilakukan perhitungan Schedule Performance Index atau SPI yang didapat dari nilai earned value yang dibagi nilai planned value. Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan pelaksanaan terlambat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan minggu selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan di atas. Selanjutnya, perhitungan Cost Performance Index atau CPI didapat dari nilai earned value dibagi dengan nilai actual cost. Dari hasil perhitungan didapat nilai CPI lebih besar dari 1, yang menunjukkan pengeluaran lebih kecil dari anggaran. Kemudian, nilai CPI dan SPI direkap seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, dilakukan estimasi biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 varian yang akan dianalisa untuk mengestimasi biaya akhir proyek, yaitu estimasi to complete atau ETC, estimate at completion atau EAC, dan time estimate atau TI. Yang pertama, yaitu estimate to complete atau ETC, merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan yang tersisa. Perhitungan estimate to complete atau ETC minggu ke-67 dengan nilai progres lebih dari 50% sebagai berikut. Nilai BAC dikurangi nilai EV yang kemudian dibagi dengan nilai CPI. Yang kedua, dilakukan perhitungan estimate at complete atau EAC.
Perhitungan nilai estimate incomplete atau YESI merupakan perkiraan biaya total pada akhir proyek. Perhitungan estimate incomplete atau YESI didapat dari nilai ETC ditambah dengan nilai AC atau actual cost. Yang ketiga yaitu perhitungan nilai time estimate atau TI, merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek dan didapat nilai estimasi proyek. Dan dapat dilihat di tabel bahwa estimasi waktu penyelesaian proyek adalah 99 minggu, yang artinya lebih lama 16 minggu dari rencana awal. Total penyelesaian proyek 83 minggu dengan total estimasi biaya akhir proyek 103 juta. Dari hasil perhitungan kinerja proyek menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan pekerjaan pemancangan awal proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga atas rekomendasi owner, sehingga pada awal proyek kontraktor mengalami imbas keterlambatan untuk pekerjaan awal. Yang kedua, adanya perubahan gambar struktur plat lantai oleh pihak konsultan perencana yang semula 12 cm menjadi 15 cm, sehingga perlu pekerjaan tambah untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Yang ketiga, terjadi keterlambatan progres jacking tower crane dikarenakan pompa hidrolik mengalami kerusakan sehingga proses mobilisasi material menjadi terhambat. Yang keempat, terjadi kerusakan pada portable pump sehingga menghambat proses pengecoran. Yang kelima, adanya perubahan spesifikasi jendela kamar sehingga material kaca 10 mm harus dibongkar dan diganti dengan laminate 5+5 mm. Yang keenam, adanya perubahan desain kamar standar oleh owner, sehingga terjadi pekerjaan tambah di lapangan. Pasangan bata ringan yang sudah terpasang harus dibongkar sesuai dengan perubahan gambar desain baru. Sekian presentasi dari kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.